Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Arini, NIM T2018-436. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan, baik berupa hardware atau software, yang digunakan untuk menyampaikan isi materi yang akan diajarkan kepada peserta didik agar dapat merangsang pikiran dalam menjalankan suatu proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua, sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu informasi yang disajikan dalam bentuk media atau perantara seseorang yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya manusia, atau bisa juga bahan. Nah, bahan di sini contohnya seperti buku atau audio. Nah, selanjutnya alat peraga. Alat peraga adalah seperangkat benda konkret yang disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu mengembangkan konsep dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Hidayatul Atiko, NIM T2018-4009. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar, jenis bahan ajar, dan jenis media pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasar sumber belajar tercetak, sumber belajar non-cetak, sumber belajar yang berbentuk fasilitas, sumber belajar kegiatan, dan yang terakhir sumber belajar yang berbentuk lingkungan. Yang pertama, sumber belajar tercetak, misalnya buku, majalah, koran, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, misalnya film, slide, realita, dan objek. Dan yang ketiga, sumber belajar yang berbentuk fasilitas, misalnya perpustakaan, lapangan, studio, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan, misalnya wawancara, kerja kelompok, dan observasi. Dan yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan, misalnya taman, terminal, pasar, museum, dan pabrik. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar dibagi menjadi 3, yaitu bahan ajar berdasarkan bentuknya, bahan ajar menurut cara kerjanya, dan bahan ajar menurut sifatnya. Yang pertama, bahan ajar menurut bentuknya, yaitu ada bahan ajar cetak, misalnya buku, modul, kegiatan siswa, foto, atau gambar. Yang kedua, bahan ajar audio atau dengar, yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal audio langsung, misalnya kaset dan radio. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yaitu sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar, misalnya video kompak disk dan film. Yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang dikombinasikan dari 2 atau lebih media audio, grafik, gambar, animasi, dan video, yang penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah. Jenis yang kedua yaitu bahan ajar menurut cara kerjanya. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, misalnya foto, diagram, display, dan lain-lain.
Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang memerlukan proyektor, misalnya slide, film, dan OHP. Yang ketiga, bahan ajar audio, seperti VCD, multimedia player, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bahan ajar video. Bahan ajar video adalah bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang biasa berbentuk video tape player, VCD player, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu bahan ajar komputer, yakni berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer. Jenis yang ketiga bahan ajar yaitu bahan ajar menurut sifatnya. Yang pertama, bahan ajar berbasis cetak, bahan ajar berbasis teknologi, bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek. Yang keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Subbab yang terakhir yaitu jenis media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media yang bisa dilihat. Media ini mengandalkan indera penglihatan, misalnya foto, gambar, komik, gambar tempel, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang bisa didengar, misalnya suara, musik, dan lagu, alat musik, siaran radio, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang bisa didengar dan dilihat bersamaan, misalnya media drama, pementasan, televisi, dan VCD. Yang terakhir yaitu multimedia. Multimedia adalah jenis media yang terangkum menjadi satu, contohnya internet. Belajar menggunakan internet artinya mengaplikasikan semua media yang ada termasuk pembelajaran jarak jauh. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh presentator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Wikatika, NIM T 2018-4041. Saya dari kelompok 9. Akan memaparkan sedikit materi tentang pemilihan media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan cara penulisannya. Yang pertama, sebelum kita menulis, kita harus bisa memilih sumber belajar yang digunakan. Nah, pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Dalam menuliskan bahan ajar dapat menyesuaikan dari media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan pembelajaran, yaitu pertama, beberapa media pembelajaran yang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran harus dituliskan dalam RPP tersebut. Yang kedua, sumber pembelajaran yang dituliskan harus lengkap kaidah penulisan media dan sumber pembelajaran dengan benar. Yang ketiga, materi ajar memuat fakta konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumus indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menuliskan media dan sumber pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, metodenya di sini adalah bahwa guru diberi pengetahuan tentang penulisan media dan sumber pembelajaran dalam RPP. Diberikan pelatihan dalam menuliskan media dan sumber pembelajaran dalam RPP. Dan diberikan umpan balik terhadap media dan sumber pembelajaran yang telah mereka tuliskan dalam RPP. Selanjutnya, penulisan media pembelajaran diawali dengan ide atau gagasan menghasilkan media yang bagus. Maka, diperlukan kreativitas dan ide yang cemerlang. Nah, penulisan yang baik tidak dibuat dengan secara spontanitas, namun diliputi beberapa ketentuan, yakni pertama, berawal dari adanya ide dan gagasan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengumpulan data dan informasi terkait media yang akan digunakan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi untuk membuat, melengkapi, dan memperkaya media tersebut. Yang ketiga,
membuat ringkasan program atau cerita. Nah, ringkasan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang pokok materi yang akan digarap atau dikerjakan. Tujuannya itu untuk mempermudah dalam memahami konsep pembuatannya, dalam mempertimbangkan kesesuaian gagasan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.